dimanapun kalian berada. Sekarang kita akan membahas sebuah motor yang sekarang sudah bersama saya. Motor apa ini? Mungkin sudah pada tahu ya. Ini pasti sudah pada tahu. Ini adalah sebuah Honda Versa 150 cc tahun 2013. Nah, apakah ini sebuah motor produk gagal, ataukah motor entry level, atau justru sebuah seri yang modern? Menurut para sahabat apa? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita lihat dulu akar cerita dari lahirnya sebuah Honda Versa. Jadi pada tahun 70-an itu memang Honda sebelum 70-an Honda memang lebih fokus untuk membuat sebuah motor dengan teknologi 4 tak. Jadi di tahun 70 itu untuk generasi motor laki atau motor tangki yang orang dulu sudah sebut motor tangki, itu Honda membuat seri CG ya untuk pasar Asia, untuk Indonesia. Tapi CG ini masih teknologi mesinnya masih OHV, jadi overhead valve. Kemudian mulai berubah di tahun 70 menjadi seri CB dengan mesin OHC, overhead camshaft. Jadi bedanya cuma overhead camshaft dia pakai rantai ketang, untuk OHV dia masih pakai push rod. Kelebihannya masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan. OHV itu yang pakai push rod dia lebih kuat, maksudnya lebih bandel ya, untuk perawatan yang minim. Penggantian oli yang nggak teratur itu OHV masih lebih kuat. Jadi rantai ketang enggak, karena rantai ketang itu nanti kan pengaruh ke pengapian. Push rod juga sama. Jadi kalau rantai ketang dia bisa kendor karena itu kan sambungan rantai-rantai. Nah, singkat cerita, generasi CB itu macam-macam. Ya, ada CB 100, CB 125, ada CB 200, terus naik terus ya, CB 400, terus CB 500, dan seterusnya. Tapi yang kita bicara untuk pasar Indonesia aja. Nah, setelah CB 100, kemudian CB 125, kemudian digantikan dengan seri GL 100, GL 125. Kemudian ada GL Max, juga sama 125, GL Pro, kemudian 145, kemudian masuk GL Pro Neotech 160, kemudian berubah menjadi perubahan namanya menjadi lokal, diubah dengan Mega Pro, kemudian New Mega Pro, kemudian masuk New Mega Pro. Sebelumnya Mega Pro Fuel Injection, keluar dulu ini Versa, kemudian ini Mega Pro Injection. Nah, kenapa dari sini tiba-tiba jadi GL? Ini ceritanya itu Soichiro Honda, yang pemilik Honda ini, dia mau mendedikasikan nama dari kakek moyangnya, seorang pendekar. Namanya Gin Minamoto. Nah, dia kemudian pakai nama itu, dia singkat jadi GL. Tapi bukan lokal Indonesia, tapi GL 1000 itu jadi cikal bakalnya Goldwing. Itu GL 1000. Nah, kalau para sahabat cari browsing ya di internet, bentuk tangkinya untuk GL 1000 pertama kali itu mirip dengan GL 100. Jadi waktu menciptakan GL 100 itu terinspirasi juga dari GL 1000, dibuat versi yang lebih kecil nih. Jadi dia buat GL 100 dengan spirit yang sama dengan GL 1000 dan diberi nama juga sama GL dari Gin Minamoto. Kemudian GL 100 masuk ke GL 125. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan dari zaman CB sampai terakhir sampai sampai Mega Pro
itu kalau kita perhatikan ya, itu langkah pistonnya itu sama, langkah pistonnya itu semua sama. Jadi 49,5 kalau diameter kali langkah. Jadi untuk dari CB ya, CB 100 itu 50,5 kali 49,5, CB 125 56 kali 49,5. Jadi yang berubah cuma diameternya aja, tapi langkahnya sama 49,5, dan itu lebih ke arah overboard walaupun jumlahnya terlalu besar. Sampai GL Pro juga sama. GL Pro itu 61 kali 49,5 diameter kali langkahnya. Jadi tetap 49,5, cuma diameter waktu. Jadi GL Pro Neotech karena dia 160 cc kan beda jauh dari 61. Jadi diameternya dia bengkak jadi 63,5, tapi sama kali 49,5. Jadi semua overboard. Nah, sampai sempat keluar Tiger. Jadi Tiger 2000 atau Tiger 200 cc itu juga sebenarnya sama generasi CB juga. Tapi karena dia 200 cc, jadi dia otomatis bengkak dan dia sudah ke near square. Jadi dia diameter kali langkahnya 63,5 kali 62,2. Jadi itu udah hampir sama. Nah, begitu masuk ke generasi New Mega Pro yang karburator, dia belajar dari Tiger dan dia belajar dari efisiensi bahan bakar. Jadi diputuskan lebih ke square. Jadi untuk ini kan Versa 57,3 kali 57,8 sama-sama 57 diameter kali langkahnya. Itu ada di Versa, New Mega Pro FI, itu semua sama. Nah, mesin square diameter kali langkah yang sama itu lebih cenderung untuk ngail RPM-nya lebih cepat. Tapi juga nggak panjang, seakan-akan nafas nggak panjang seperti overboard. Kalau overboard kita bisa tarik terus gas airnya tinggi, baru kita over. Cuma mungkin lihat kondisi jalan yang makin lama makin ramai, makin macet, itu nggak nyaman kalau overboard. Jadi square itu lebih nyaman karena dia lebih bersahabat, ya, nggak banyak narik atau ngail gas di RPM tinggi. Nah itu. Tapi sebenarnya Versa tetap aja merupakan generasi CB, tapi yang sudah modern. Jadi jangan dibandingkan dengan CBR, karena kalau CBR itu udah ke arah racing, bentuknya sport, yang betul-betul pure sport. Sedangkan CB ini atau Versa ini untuk ekonomi masih tetap sama CB, seperti CB atau GL. Jadi dia posisi berkeliarannya, ekonominya memang tipikal perkotaan. Terus dia tetap pakai cuma dua klep. Dia untuk pengereman belakang masih tromol. Kalau kita bandingkan ke atas, ya memang pasti beda. Kalau yang atas kan udah cakram ya, yang merek lain. Ini kalau sisi pandang saya melihatnya adalah Honda itu punya cerita seperti tadi ya, dari generasi CG, CB, GL. Tapi kalau kita lihat merek lain, misalkan Yamaha, Suzuki, mereka kan memang nggak konsentrasi di tatak di awal, mereka konsentrasi di watak. Jadi motor tatak sekarang seperti misalkan Yamaha Vision, dia meneruskan generasi yang mana? Dia meneruskan generasi dua tak yang sebelumnya Air King, kemudian dia berubah menjadi Scorpio, kemudian akhirnya ke Fiction. Tapi Fiction juga ambil imajinasi atau inspirasi dari motor besarnya Yamaha yang diturunkan dari kecil. Tapi kalau Honda ini
generasi ini memang meneruskan pendahulu sebelum-sebelumnya. Jadi ini adalah seri CB yang jalur itu, tapi lebih modern. Ya, untuk depannya, headlampnya itu sudah dibuat lebih modern. Sekarang lihatnya GL Pro. GL Pro kan juga seperti sudah modern ya, kepala robotnya. Kemudian dia kembangkan terus ke sini dalam bentuk ini, dan juga dibikin signature-nya sama dengan motor-motor CB yang besar, CB 400, CB 600, ini versi kecilnya. Tapi singkatnya ini sebenarnya sebuah CB, hanya sebuah CB. Jadi kita nggak bisa samakan Versa dengan misalkan Fiction yang 4 klep SOHC dengan radiatornya, ya ini jadi jadul kalau dibanding ke sana, karena Fiction lebih samanya ke CBR atau CB 150R. Suzuki juga gitu, bandingannya ke GSX atau ke Gandhi. Tapi sama kan, Suzuki sebelumnya siapa? Suzuki sebelumnya kan zaman-zaman 2 tak dia ada TRS Katana, itu juga 2 tak. Kemudian masuk ke Thunder meneruskan TRS Katana. Jadi ada yang terputus kalau di merek lain di 2 tak ya. Dia terputus karena 2 tak, dia berubah jadi 4 tak. Sedangkan motor ini karena memang konsepnya di 4 tak dari awal, dia lanjut terus gitu. Dan ini CB, istilahnya CB kuno yang tercanggih gitu. Karena yang kalau yang lainnya sudah beda kelas, bukan kelas city bike, dia masuk kelas sport, itu di CBR. Menurut saya begitu. Nah itu sedikit cerita. Jadi kalau kesimpulannya menjawab pertanyaan di awal, ini sebuah motor gagal produk, karena murah gitu. Nah jadi fasilitas begini, atau justru yang CB kuno yang paling canggih. Kalau menurut saya ini adalah CB kuno yang paling canggih. Ya, kalau bilang gagal produk, nah definisi gagal produknya dari mana nih? Kalau sebenarnya kan itu hukum permintaan dan penawaran. Orang kadang menciptakan karena ada permintaan, orang menciptakan penawaran, barangnya diadakan karena ada yang minta. Gitu. Tapi ada juga yang menciptakan penawaran dulu, ditawarkan dulu, baru permintaannya muncul. Nah, kadang-kadang yang dianggap gagal produk itu pada saat produsen menawarkan suatu produk, tapi permintaannya nggak ada. Karena bisa jadi si produsennya itu menawarkan sesuatu yang lebih dulu dibanding masanya, dan itu bisa jadi gagal produk. Gitu. Tapi kalau menurut saya sah-sah aja. CB Versa ini muncul karena meneruskan generasi sebelumnya, generasi yang sudah ada dia teruskan. Jadi dia sah-sah aja sih. Jadi tidak memang kalau masanya waktunya mungkin antara yang lain udah keluar ya, Fiction baru udah keluar, kemudian muncul belakang. Nah, oke, itu pendeknya seperti itu. Kalau yang murah, ya saya beli ini di tahun 2013 itu di harga 16 jutaan. Terus dibilang entry level kok yang pakai bapak-bapak. Sebenarnya ya balik lagi, kalau perspektif saya, sudut pandang saya, bukan entry level, karena dia mau entry level kemana? Kalau dibilang untuk generasi muda, ya mungkin ya, mungkin enggak. Karena generasi muda dilihatin ambilnya malah yang lebih sport, antara CBR, PSX, atau R15 ya. Jadi kalau menurut saya tetap mandangnya ini adalah meneruskan generasi sebelumnya. Oke, tanpa panjang-panjang lagi kita akan teruskan untuk bawa motor ini sedikit berkeliling sambil cerita-cerita. Yuk kita jalan sekarang ya.
Oke, baik para sahabat, kita akan jalan-jalan singkat ya menggunakan Honda Versa 150 cc tahun 2013, motor yang baru 7 tahun bersama saya. Kita nggak akan pergi terlalu jauh karena ini juga kelihatannya cuaca kurang bersahabat. Ya, sambil jalan kita akan ngobrol sedikit ya, cerita-cerita sedikit. Nah, ini sebentar kita akan melewati gang yang kalau ketemu motor lagi, kalau papasan mesti gantian jalannya. Dan ini jadi salah satu kelebihan motor ini ya, karena dia nggak berisik, nggak bikin kesel orang, dan posturnya juga postur ramah, postur motor harian. Oke, kosong. Banyak pendapat ya dari motor ini. Ada yang mengeluh kalau shock breakernya terlalu keras ya. Jadi saya sendiri pasang untuk setelan shock belakang itu satu tingkat lebih keras dibanding standarnya, karena saya antisipasi pada saat membonceng kalau ada boncengan, jadi nggak terlalu ambles, maksudnya ayunannya nggak terlalu lembut. Tapi untuk kondisi rata-rata jalan cukup nyaman, nggak terlalu keras sekali, terlalu mengayun juga enggak. Kita akan belok kanan dulu. Oke. Ada yang ngeluh, shock breakernya kenapa 2? Kenapa nggak 1? Kenapa nggak monoshock? Inilah CB. Ini Mega Pro kan 1, yaitu saya sudah ceritakan ya kenapa bedanya di mana. Jadi untuk sebuah motor city bike dalam kota, 2 shock breaker ini masih punya beberapa kelebihan. Walaupun jadi harganya mungkin jadi lebih mahal ya, karena dia 2 unit nih shocknya, tapi umur pakainya malah lebih panjang karena bebannya dibagi 2, kiri dan kanan. Dan untuk kita kalau bawa, terpaksa harus bawa beban berat atau boncengan yang berat, kita nggak akan terlalu khawatir kalau shock belakang ini cepat rusak. Monoshock juga sudah diperhitungkan sedemikian rupa, tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri.
Terus rem belakang. Oh, kenapa rem belakangnya bukan cakram? biasanya, kebanyakan biasanya kalau monoshock itu dibarengi dengan cakram. Tapi saya mau cakram atau tromol seperti ini kan ujung-ujungnya lihat efektivitas pengereman. Untuk efektivitas pengereman rem tromol ini yang penting dirawat dengan benar, tetap pakem. Soalnya sama aja kalau kita nggak perhatikan kapan kampas rem ini habis dan harus diganti, sama aja. Yang pakai cakram kampas rem nggak diganti, nanti ketemu besi sama besi, akhirnya malah piringan cakramnya putus, patah gitu, lepas dari tromolnya. Ini juga sama, kalau nggak diganti, kalau udah habis tapi tetap nggak diganti, ya rumah remnya habis dan kita nggak bisa ngerem bener. Nanti diganti kampas remnya diganti, tapi kalau rumahnya udah banyak alur ya blong-blong juga. Tapi kalau kondisinya normal dan terawat ya tetap pakem. Dan mesti diingat ya, kalau rem itu tetap kita harus bagi dua, dan harus persentase lebih berat, itu lebih banyak itu rem depan, karena arah kendaraan itu ke depan. Rem belakang itu cuma ngimbangin aja. Oke, kita ke kanan, kita belok ke kiri ya setelah lampu merah. Satu, gigi dua, tarik, gigi tiga, gigi empat, pindah ke gigi 4 di 80, gigi 4 90, 95, gigi 5 overdrive. Kita lewatin dulu PCX 105 rem. Ya sebenarnya kalau untuk kecepatan tingginya mungkin nggak beda jauh sama bebek. Motor bebek kan juga kurang lebih di 100, 105 atau 110. Tapi ya untuk mencapainya aja yang lebih cepat, karena torsi ini lebih besar ya dibanding motor bebek. Kayak ini tanjakan, nah seperti ini lebih berasa ya, tenaga lebih bagus, lebih santai gitu. Tenaga lebih bagus tuh bukan buat sekedar untuk kenceng gitu, tapi untuk supaya kita lebih santai, buka gasnya lebih santai, jalan lebih nyaman. Maksudnya nggak perlu betot gas yang mesti kenceng-kenceng sekali gitu, yang bukaannya besar gitu. Kebukaan biasa ya udah cukup. Sambungan jalan oke, nggak berasa. Ini depan nanti ada tanjakan lagi. Satu, gigi 2 saya mau nyalip. Kita naik di gigi 3 tanpa dibetot. Nah seperti ini, kalau torsinya ada, kita nggak usah betot terlalu kenceng juga, dia naiknya santai aja. Jadi ini salah satu karakter mesin dengan mesin
silinder tunggal dengan komposisi bor dan stroke yang near square atau square malah. Jadi karakternya dia naiknya, grafik naiknya tuh rata aja gitu, nggak usah geber terlalu kencang, bukan gas nggak usah terlalu besar, nggak usah ngail tenaga di putaran tinggi. Memang serasa lebih cepat ngoper giginya ya, tapi ya memang itu yang biasa kita lakukan di perjalanan pendek. Soalnya kalau udah jalan keluar kota yang jauh gitu, yang tinggal naruh gigi di gigi 4 atau gigi 5 manteng terus, itu kan sama aja, mau overbore, overstroke atau square sama aja. Tapi untuk pindah-pindah gigi saya lebih nyaman di mesin-mesin near square. Oke. Salip dulu. Dan tipikal mesin-mesin CB gini, mesinnya panasnya tuh panas wajar mesin tanpa pendinginan cairan ya. Di mesin berpendingin udara ya begini, panasnya kita nggak rasain. Kalau pakai celana panjang kita nggak rasain. Dan posisi berkendara motor ini sama seperti GL yang lain atau CB yang lain. Posisi duduknya enak ya, bukan dibilang tegak ya, nggak terlalu tegak, tapi sama sekali nggak nunduk. Jadi kalau dilihat ergonominya mirip lah sama motor-motor bebek. Jadi kita bahu juga nggak cepat lelah. Oke, salip dulu. Jadi keseluruhannya saya nggak dibikin banyak komplain, keluhan sama motor tipe ini ya. Motor ini cukup dalam arti ya dipakai untuk city touring atau mau touring jarak menengah yang nggak terlalu jauh, atau kalaupun terpaksa harus touring jarak jauh ya nyaman sih. Yang jelas tenaganya nggak intimidatif ya, tenaganya itu cukup. Yang penting asal kalau kita memang nggak punya tujuan untuk ngotot, untuk
ngail kecepatan, ya motor ini udah cukup. Kalau kita butuh motor yang selalu ngail kecepatan, harus kecepatan tinggi, ya jangan pilih motor ini. Untuk catatan, motor ini kondisinya kurang lebih masih sama seperti pertama kali dia datang atau keluar dari pabriknya. Untuk ban masih menggunakan ban standarnya. Aki juga masih pakai aki bawaannya yang tahun 2013. Rem semua masih rem bawaannya, kecuali kampas rem depan. Kampas rem depan saya sudah langsung ganti pakai yang aftermarket, yang bahan dasarnya keramik, karena saya selalu perlu pengereman depan yang bagus ya. Dulu pengalaman pakai GL, perjalanan turun dari Tangkuban Perahu, turun terus itu kan, rem depan sering dipencet, lama-lama blong. Jadi saya selalu prinsipnya rem depan harus bagus. Jadi ini kampas rem depan saya pakai bahan dasar keramik. Untuk minyak remnya saya ganti yang dot 4. Jadi titik didihnya lebih tinggi. Jadi kalau sampai kita harus melewati jalan yang turun terus, selain kita jaga di gigi, maksudnya engine brake, tetap rem depan aman ya. Jadi waktu kita harus sering-sering main rem depan, itu oli remnya masih tetap prima, karena titik didihnya kan lebih tinggi. Jadi nggak cepet panas dan nggak bikin, istilahnya minyaknya itu terlalu encer. Jadi kalau ditekan nggak adaan gitu. Kalau ini selalu ada, selalu siap. Itu sedikit tips yang menarik ya, kalau apalagi untuk yang para sahabat yang menggunakan motor-motor matic yang benar-benar mesti ngandelin rem, sebaiknya kalau bisa oli rem depan tuh ganti yang dot 4, karena dia punya titik didih lebih tinggi. Dan sebenarnya rekomendasi pabrikan juga memang antara dot 3 dan dot 4 bisa dipakai, asal jangan dicampur ya. Sebenarnya asal dua-duanya netral bagus sih, bisa, nggak apa-apa dicampur, tapi menjaga supaya tetap punya titik didih yang sama ya. Itu sebaiknya salah satu aja, mau dot 3, dot 3, dot 4, dot 4. Coba gas sedikit, terbang nggak? Oke, aman, tidak terbang. Nikung. Jalannya berkelok-kelok nih. Kenapa nggak dilurusin aja ya jalannya?
turunan. Nah ini kalau mesin near spare turunan juga nggak takut. Kita lepas gas lagi dia udah nahan lagi engine brake. Kalau overbore lepas gas ngloyor dia, luncur terus. Kalau overstroke dia nahan. Makanya dipakai di motor-motor trabas, motor trail. Belok kiri. Gigi 5 kita nanjak ya, 80 santai nih, jalan santai aja. 85. Motor ini nyaman buat dipakai di kecepatan 80 ya, untuk touring jarak jauh. Gini 80 gini wah enak. Oke, mungkin jalan-jalannya cukup sampai sini dulu aja ya. Gawat orang tuh.